Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat pernafasan hewan dan manusia. Kita awali dari alat pernafasan hewan. Pertama yaitu cacing, nama lainnya vermes, bernafas menggunakan permukaan kulit. Kemudian ada serangga, nama lainnya insekta, bernafas menggunakan trakea. Nah, ada lubang pori-pori masuknya udara ke trakea ini, disebut spirakel. Kemudian reptil, tahu kan reptil adalah hewan melata, misalnya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Mereka ini bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ada mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui dan melahirkan. Mamalia ada dua, mamalia darat dan air. Kalau mamalia darat, misalnya kambing, sapi, kerbau, kuda. Dan mamalia air, misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Mereka ini bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ikan, nama lainnya Pisces, bernafas menggunakan insang. Kemudian burung, nama lainnya Aves, bernafas menggunakan paru-paru. Saat dia bertengger di pohon, dia menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dalam kantung udara atau pundi-pundi udara. Nah, saat terbang, dia tidak menghirup udara, tetapi dia menggunakan pundi-pundi udara. Kemudian ada katak dewasa. Katak adalah hewan amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air, sehingga katak dewasa bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Tetapi saat jadi kecebong, katak yang waktu menjadi kecebong bernafas menggunakan insang. Sekarang kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia. Gambarnya seperti ini ya. Bokta akan menjelaskan satu persatu. Pertama dari hidung. Nah, manusia bernafas menghirup oksigen. Nama dalam kimianya yaitu O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 melalui hidung. Di dalam hidung terdapat bulu hidung dan mukosa atau lendir. Bulunya berguna untuk menyaring kotoran, sedangkan mukosa atau lendirnya gunanya untuk melembabkan hidung agar tidak kering. Yang B adalah faring. Faring adalah udara masuk ke dalam faring, maksudnya faring itu adalah tempat persimpangan saluran pernafasan dan pencernaan. Kemudian udara masuk ke dalam laring. Kalian sering mendengar kata teka atau jakun kan? Nah, itu adalah nama lain dari laring. Kemudian masuk ke dalam trakea. Trakea itu adalah batang tenggorokan. Jadi di sini ada silianya. Silia itu bulu-bulu halus untuk mendorong keluarnya debu dan bakteri. Kemudian ada bronkus. Bronkus itu adalah percabangan pada trakea. Kemudian nanti udaranya akan diteruskan ke dalam bronkiolus. Bronkiolus itu adalah cabang-cabangnya bronkus. Kemudian masuk ke dalam paru-paru, sehingga di dalam paru-paru masih ada yang namanya alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini ada diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga perut dengan rongga dada. Jadi saat menghirup udara, otot diafragma ini akan berkontraksi sehingga paru-parunya itu membesar. Nah, saat menghirup udara, otot-otot tulang rusuknya itu terangkat sehingga paru-parunya membesar. Sedangkan saat melepaskan CO2 atau karbon dioksida, otot diafragma ini akan relaksasi atau tulang rusuknya itu akan mengendur sehingga paru-parunya akan mengkerut sehingga menghembuskan karbon dioksida.